Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Andrea Hendraningrat, MSI. Saya saat ini menjabat Kepala Seksi Irigasi di UPTD Wilayah Sungai Cibulan Cilaki, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Adapun rencana-rencana saya baik saat ini dan kedepannya adalah mengoptimalkan memanajemen operasi dan pemeliharaan DI-DI yang ada di wilayah Cibulan Cilaki dan yang paling khususnya di DI Biuk ini. Rencana-rencana dan perencanaan yang akan saya lakukan diantaranya bagaimana mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan, yang diantaranya kita dalam operasi itu kita melaksanakan perencanaan operasi, dan kita melakukan monitoring dan evaluasi hasil dari O dan P tadi. Lalu juga saya selain kita terhadap operasi juga terhadap pemeliharaan. Dan dalam pemeliharaan juga ada langkah-langkah yang memanage secara baik, diantaranya perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, ada perencanaan dan pemeliharaan juga. Ada kita cara penanggulangan bencana alam. Sampai dengan saat ini masyarakat terutama di DI Biuk ini tahun-tahun ke belakang kurang begitu antusias ikut serta dalam terjadinya bencana alam di DI Biuk tersebut. Alhamdulillah saat ini masyarakat mulai giat, mulai sama-sama dengan bertugas dalam penanggulangan bencana alam. Lalu untuk kami sendiri, untuk perencanaan ke depan, di samping irigasi itu untuk mengairi sawah-sawah, juga untuk wisata, karena DI Biuk ini berada di Desa Neglasari yang secara topografi berdekatan sekali dengan kampung wisata Naga. Lalu untuk implementasi yang telah saya lakukan, diantaranya bahwa bencana alam yang sering terjadi di sana dapat dengan segera tertanggulangi, dan keadaan saluran sudah membaik, air sudah sampai dengan hilir, dan wisatawan mulai melirik terhadap irigasi yang ada di sana. Dapat menggerakkan masyarakat apabila ada sesuatu yang terjadi di lapangan, terutama masalah bencana alam, sebagaimana sudah terbukti beberapa bulan yang lalu dapat mengatasi bencana alam yang cukup meluas dan dapat dikerjakan secara gotong royong, terutama di daerah irigasi Biuk. Alhamdulillah bisa ada perkembangan gitu ya, di mana perkembangan itu adalah sebagai versi irigasi, karena versi irigasi di sini merupakan ujung tombak dari pengolahan irigasi yang ada di UPTD PSDA Cibulan. Beberapa hal yang selama ini dilaksanakan dan disarankan oleh Kasih Irigasi pada saat-saat tertentu, terutama pada saat penanganan bencana, baik bocoran maupun bencana alam yang seperti biasa, itu bisa dikoordinasikan dengan masyarakat setempat, baik bekerja sama dengan P3A ataupun aparat-aparat yang ada di daerah sekitar Biuk. Alhamdulillah, tata cara pengelolaan sumber air yang ada di irigasi Biuk itu bukan hanya di hulu, bahkan sampai ke hilir. Ya alhamdulillah sudah sampai saluran sekunder Sibunyi. Maka dari itu mudah-mudahan dari program Bapak Insinyur ini bisa berlanjut, bahkan perlu juga dukungan dari pihak provinsi, terutama masalah anggaran, untuk melanjutkan program-program beliau, agar program-program beliau itu berjalan dengan mulus dan bisa dirasakan ada manfaat daripada pemain tersebut. Alhamdulillahirobbilalamin. Manfaat yang telah kami dapatkan, yang mendapatkan informasi mengenai tata cara pengelola pembagian air sesuai dengan kebutuhan, sehingga mengurangi konflik perebutan sesama pengguna air di daerah. Itu.
keduanya yaitu optimalnya pemberian air yang sebelumnya belum dapat menjangkau area hilir ya itu ya. Sekarang seperti saluran sekunder Pasir Garu di sana ya, Pasir Garu, terus saluran sekunder Cibenying sekarang dapat terairi oleh program operasi dan pemeliharaan yang meningkat gitu. Terutama dalam hal penanganan OP irigasi sudah banyak dibuktikan dengan kondisi-kondisi meningkatnya kondisi di lapangan, kemudian hal-hal yang terkait dengan organisasi dengan masyarakat tani banyak yang memberikan apresiasi dan banyak yang sudah dikelola dalam hal peningkatan pemeliharaan OP. Ya, di Biu sering terjadi bencana longsor, dia cepat tanggap untuk melaksanakan penanganan secara darurat, di mana darurat ini untuk mengairi sawah yang ada yang tergenang oleh daerah irigasi Biu. Ya. Air itu sifatnya dingin, tapi wataknya panas. Nah di sini justru kan P3 itu sendiri itu harus betul-betul ya istilahnya loyalitasnya dan dedikasinya itu secara adil gitu kan. Ya alhamdulillah dengan bimbingan Bapak Kas beliau itu alhamdulillah sudah berangsur-angsur, sekalipun dulu itu hampir istilahnya sudah hampir mati gitu. Alhamdulillah sekarang sudah bangkit kembali dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar daerah irigasi. Juga aset wisata yang berkaitan dengan Kampung Naga itu bisa berkembang apabila didukung itu dengan anggaran dari pihak terkait kan. Nah, kalaupun misalkan berbagai program banyak gitu kan, tapi tidak didukung dengan itu akan tetap. Makanya saya tekankan harapan ke depan program-program beliau yang beliau utarakan itu mudah-mudahan didukung dan harus direalisasikan. Jadi ajas dan manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat, gitu kan. Nah itu yang menjadi suatu kelemahan itu adalah program misalkan baik banyak, tapi anggaran kurang, itu tidak berjalan. Makanya itu harus balance, gitu kan, antara program dan anggaran. Itu harapan selanjutnya, tentunya bukan hanya dari dinas misalkan pengadaan ya, juga industri terkait seperti dinas pariwisata pun itu bukan hanya melihat sebelah mata, beliau juga harus misalkan yang bisa sama-sama gitu kan, agar program tersebut itu bisa berjalan mulus gitu kan, dan lancar gitu kan. Bahkan bukan hanya saya katakan bukan hanya pemanfaatan air untuk para petani, di samping itu juga keindahan daripada lokasi irigasi tersebut itu bisa menarik para wisatawan yang ada di sekitar itu. Mewujudkan irigasi wisata adat yang berkaitan dengan Kampung Naga. Irigasi Kangkung, petani makmur, wisata kata, petugas Jabar juara.